Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Respect. Pengakuan mengejutkan pemain Irak Ayman Hussein. Akui sengaja gagalkan penalti saat lawan timnas Indonesia, ternyata ini alasannya. Lini depan timnas Indonesia pertama kali tumpul di kualifikasi Piala Dunia. Efek Shin Tae-yong coret 4 pemain penyumbang gol? Begini faktanya. Bikin haru. Pesan Shine Patinama kepada pemain timnas Indonesia jelang penentuan lawan Filipina sungguh menyentuh hati. Bikin publik geger. Doa mengejutkan ayah dan ibu Justin Hubner untuk timnas Indonesia bikin bulu kuduk merinding. Wow. Prediksi line up mematikan timnas Indonesia versus Filipina bakal beri kejutan gila. Debut perdana Calvin Verdonk. Bikin geger. Jadi pengkhianat untuk tim sendiri. Kiper Filipina ungkap kelemahan timnas Filipina jelang lawan timnas Indonesia. 6 kabar timnas Indonesia hari ini. Berikut informasi selengkapnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan tonton video ini hingga selesai agar kalian tidak gagal paham. Terima kasih. Respect. Pengakuan mengejutkan pemain Irak Ayman Hussein. Akui sengaja gagalkan penalti saat lawan timnas Indonesia, ternyata ini alasannya. Pemain Irak, Ayman Hussein mengaku sengaja tidak membobol gawang timnas Indonesia saat mengeksekusi penalti kedua dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 6 Juni 2024 lalu. Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Indonesia kalah dari Irak 0-2. Dua gol tersebut dicetak oleh Ayman Hussein pada menit ke-54 dan Ali Jasim pada menit ke-88. Gol pertama Irak dicetak Hussein dari titik penalti usai bola mengenai tangan Justin Hubner di kotak terlarang. Setelah itu, wasit Son Evans kembali menghadiahi Irak penalti kedua, usai Hernando Ari dianggap melanggar pemain Irak pada menit ke-74. Ayman Hussein kembali ditunjuk sebagai Algojo. Namun tendangannya kali ini melambung tinggi dari mistar gawang. Sontak eksekusi tidak biasa yang dilakukan pemain Al-Qwa Al-Jawiyah tersebut pun menjadi sorotan. Saat dikonfirmasi awak media soal eksekusi penalti kedua itu, Ayman mengaku bahwa tendangan tersebut sengaja ia arahkan ke atas gawang. Ayman mengungkap, rekan setimnya melakukan diving saat Hernando berusaha meraih bola. Untuk itu dia memilih fair play dengan tidak membobol gawang Indonesia di penalti kedua. Itu sangat buruk, tembakan penalti kedua. Saya melakukan tugas saya cukup baik di tendangan pertama dan kami merayakan gol itu, sebut Ayman. Namun di tendangan kedua, itu adalah tendangan yang memang saya harap tidak masuk ke dalam gawang, sambungnya. Ayman menyampaikan, Hernando Ari tidak melakukan pelanggaran dengan menyentuh kaki rekannya. Namun, pemain Irak sengaja melakukan diving di kotak penalti sehingga wasit menunjuk titik putih. Saya bertanya kepada rekan saya, apakah kamu terkena kiper Indonesia? Dia katakan, tidak. Tetapi dia melakukan sedikit sentuhan untuk jatuh dan saya pikir itu cukup buruk, pungkasnya. Lini depan timnas Indonesia pertama kali tumpul di kualifikasi Piala Dunia. Efek Shin Tae-yong coret 4 pemain penyumbang gol? Begini faktanya. Shin Tae-yong coret 4 penyumbang gol. Timnas Indonesia untuk pertama kali tumpul di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia untuk pertama kalinya tidak bisa mencetak gol di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu terjadi ketika Indonesia dilumat Irak pada matchday kelima grup F. Ketika bertandang ke Irak, Indonesia yang diberondong 5 gol sempat bisa membalas lewat Shine Patinama. Penampilan buruk lini depan timnas sebenarnya sudah terlihat ketika uji coba melawan Tanzania. Skuad Garuda hanya bermain imbang 0-0 dengan Tanzania. Penyerang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, mengakui jika penyelesaian akhir masih menjadi masalah bagi tim Garuda. Saya rasa kami seharusnya bisa menang lawan Tanzania, tetapi pada akhirnya hasilnya imbang, ucap Ragnar. Kami memainkan sepak bola yang bagus.
Kami hanya perlu menciptakan lebih banyak peluang. Saat lawan Irak, Shin Tae-yong juga menyayangkan beberapa peluang yang tak bisa berbuah gol. Di antaranya Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen yang di kotak penalti. Para pemain sudah bekerja keras, tetapi banyak hal yang disayangkan. Walaupun kami bermain baik tetapi karena kesalahan sendiri kami kalah, tutur STY. Dalam pemanggilan kali ini, Shin Tae-yong memang hanya memiliki Dimas Drajat sebagai striker murni. Juru taktik asal Korea Selatan itu justru mencoret 4 penyumbang gol Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. STY menyingkirkan wonderkid PSS Sleman, Hoki Caraka, yang sudah menyumbang 2 gol. Penyerang berusia 19 tahun itu mencetak 2 gol ketika Indonesia berpesta 7 gol ke gawang Brunei Darussalam pada putaran pertama. STY juga tak memanggil Witan Sulaiman yang ikut mencetak gol pada laga kontra Brunei. Winger Bayangkara FC itu terpaksa absen karena tengah melaksanakan ibadah haji. Sadil Ramdhani menjadi nama ketiga sebagai penyumbang gol di kualifikasi Piala Dunia yang tak lagi dilirik STY. Winger Sabah FC itu sempat menjadi andalan sebelum tersingkirkan oleh kedatangan Ragnar Oratmangoen. Sadil mencetak gol tunggal Indonesia ketika bermain imbang 1-1 di kandang Filipina pada 21 November 2023. Bahkan, STY mencoret nama Ramadan Sananta selaku top skor Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker Persis Solo itu telah mencetak 4 gol untuk Indonesia. 3 gol dicetak Sananta dalam 2 pertemuan Indonesia dengan Brunei Darussalam. Lalu 1 gol disumbangkan Sananta saat Indonesia menang telak 3-0 di kandang Vietnam pada 26 Maret 2024 lalu. Kini, Shin Tae-yong harus memutar otak mencari penyerang gacor untuk mengamankan pertandingan terakhir lawan Filipina 11 Juni mendatang. Indonesia wajib menang jika ingin lolos tanpa bergantung hasil laga Vietnam versus Irak. Bikin haru. Pesan Shane Patinama kepada pemain timnas Indonesia jelang penentuan lawan Filipina sungguh menyentuh hati. Jelang laga penentuan melawan Filipina, bek andalan timnas Indonesia, Shane Patinama, mengirimkan pesan penuh haru kepada rekan-rekan setimnya. Pertandingan ini akan menjadi momen krusial bagi skuad Garuda dalam upaya mereka lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada Selasa 11 Juni menjadi harapan terakhir bagi timnas Indonesia untuk melanjutkan langkah mereka di kompetisi bergengsi tersebut. Kegagalan pada laga sebelumnya melawan Irak membuat pertandingan melawan Filipina menjadi laga hidup dan mati bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Shane Patinama, salah satu pemain yang paling vokal menyuarakan rasa kecewanya, merasa timnas Indonesia seharusnya bisa meraih hasil lebih baik mengingat banyaknya peluang yang diciptakan. Dalam pesan yang disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, Shane mengungkapkan rasa kecewanya namun tetap memberikan apresiasi atas dukungan luar biasa dari para supporter. Dukungan yang luar biasa seperti biasa di GBK. Kami berjuang sampai akhir. Tapi sayangnya itu tidak cukup, tulis Shane. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini merasa para pemain telah memberikan usaha maksimal, namun hasil akhirnya tidak memihak kepada mereka. Meski begitu, Shane tidak ingin rekan-rekannya larut dalam kekecewaan. Dia menyadari betapa pentingnya pertandingan melawan Filipina nanti. Dalam pesannya, Shane meminta para pemain untuk bangkit dan tidak menundukkan kepala lagi. Menurutnya, perjuangan belum usai dan timnas Indonesia masih memiliki kesempatan besar untuk meraih kemenangan di laga terakhir grup F. Sekarang tegakkan kepala dan kami memiliki segalanya di tangan kami untuk pertandingan berikutnya, ujar Shane dengan penuh semangat. Baginya, pertandingan melawan Filipina adalah kesempatan emas yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Bermain di kandang sendiri dengan dukungan ribuan supporter di SUGBK diharapkan bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Shane Patinama mengakui bahwa dukungan supporter sangat penting bagi tim. Pada laga melawan Irak, meskipun hasilnya mengecewakan, dukungan dari para pendukung di stadion tetap luar biasa. Meskipun timnas Indonesia mengalami kekalahan dari Irak, Shane menekankan bahwa semangat juang harus tetap menyala. Dia percaya bahwa dengan kerja keras dan dukungan penuh dari supporter,
timnas Indonesia bisa bangkit dan meraih kemenangan melawan Filipina. Pesan Shane Patinama ini menjadi dorongan moral bagi para pemain timnas Indonesia. Dia meminta rekan-rekannya untuk fokus dan memberikan yang terbaik pada laga penentuan ini. Shane percaya bahwa dukungan dari supporter akan memberikan energi tambahan bagi tim dalam menghadapi tekanan di lapangan. Pertandingan melawan Filipina nanti tidak hanya menjadi penentu nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi ajang pembuktian bagi para pemain bahwa mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Bikin publik geger. Doa mengejutkan ayah dan ibu Justin Hubner untuk timnas Indonesia bikin bulu kuduk merinding. Ayah dan ibu Justin Hubner mendoakan agar anaknya bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jelang laga krusial melawan Filipina, ayah dan ibu Justin Hubner mendoakan yang terbaik buat putranya. Ayah dan ibu Justin Hubner turut menonton laga timnas Indonesia versus Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sayangnya dalam laga tersebut, timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak. Justin Hubner juga melakukan kesalahan yang berujung gol pertama Irak, di mana ia melakukan handball di kotak penalti yang menyebabkan penalti. Meski kalah, ayah dan ibu Justin Hubner optimistis timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, tentu kita mendukung timnas Indonesia. Dan saya pikir kita akan lolos ke Piala Dunia 2026, kata ayah Justin. Sangat bangga. Dia, Justin, juga sangat bangga bisa membela timnas Indonesia karena dia juga sebelumnya membela Belanda ya, U19 dan U21, timpal sang ibu yang bernama Brigitte Prophitus. Saya berharap timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga, kata Ferdinand. Hari Selasa besok mereka akan menang lawan Filipina. Di putaran berikutnya ada 6 tim di setiap grup. Saya pikir Indonesia akan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya, tambahnya. Ia juga mendoakan putranya segera bisa memberikan gol debut di timnas Indonesia. Sejauh ini Justin Hubner sudah mengoleksi 8 caps bersama timnas Indonesia. Justin, tentu kita akan mendukung dia di sini, SUGBK, lagi, kata Ferdinand. Saya harap dia bisa mencetak gol debut untuk timnas Indonesia, tambahnya. Di sisi lain, Justin Hubner berjanji timnas Indonesia akan membidik poin penuh saat lawan Filipina. Wow! Prediksi line up mematikan timnas Indonesia versus Filipina bakal beri kejutan gila. Debut Perdana Calvin Verdonk. Berikut prediksi line up mengerikan timnas Indonesia versus timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejumlah perubahan akan dilakukan pelatih Shin Tae-yong. Jelang laga kedua melawan timnas Filipina, timnas Indonesia mendapat sejumlah suntikan kekuatan. Jai Itzes yang absen di laga kontra Irak siap diturunkan dalam kondisi lebih bugar. Lalu, ada pula Kelvin Verdonk yang berpotensi menjalani debutnya. Tambahan 2 pemain ini akan menambahkan opsi Shin seturut kartu merah yang diderita Jordi Amat. Tanda tanya besar mungkin hanya di posisi penjaga gawang. Blunder Hernando Ari Sutariadi di laga kontra Irak diharapkan tidak memengaruhi sang pemain sehingga bisa kembali diturunkan. Trio lini belakang kemungkinan akan diisi Rizky Ridho, Jai Itzes, dan Kelvin Verdonk. Kemudian, 4 pemain tengah bisa dihuni oleh Sandy Walsh, Nathan Choeon, Tom Haye, dan Shane Patinama. Di depan, Shin bisa menurunkan trio yang sama seperti lawan Irak yakni Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangoen. Ketiganya diharap bisa mencetak gol di laga nanti. Timnas Indonesia 11, 3-4-3 Hernando Ari Sutariadi, Rizky Ridho, Jay Itzes, Calvin Verdonk, Sandy Walsh, Nathan Choeon, Tom Haye, Shane Patinama, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen. Bikin geger. Jadi pengkhianat untuk tim sendiri. Kiper Filipina ungkap kelemahan timnas Filipina jelang lawan timnas Indonesia. Kiper Filipina ungkap satu kelemahan timnas Filipina jelang pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Indonesia. Baru-baru ini, tim berjuluk The Ascals tersebut mendapat hasil yang kurang baik.
tim besutan Tom Saintfiet memainkan laga kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Vietnam. Dalam laga itu, The Golden Star Warriors sukses mempercundangi tamunya dengan skor 3-2. Hasil itu juga memastikan Christian Rontini dan kawan-kawan tersingkir dari babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Seusai laga tersebut, Neil Etheridge yang merupakan kiper dan kapten The Ascals angkat bicara mengenai performa timnya. Kiper berusia 34 tahun tersebut mengaku kecewa dengan hasil yang diterima timnya. Menurutnya, The Ascals bermain cukup baik pada babak pertama. Bahkan, ia menjelaskan timnya bisa saja mengatasi permainan tuan rumah pada babak pertama. Hanya saja banyak peluang yang terbuang sia-sia pada laga tersebut. Saya sangat kecewa dengan hasil pertandingan, kata Etheridge. Filipina bisa saja mengatasi tim Vietnam di babak pertama, tapi sayangnya tidak berhasil, jelasnya. Kendati begitu, ia tetap bangga dengan aksi rekan-rekannya. Dalam pertandingan tersebut, Etheridge mengakui bahwa timnya masih banyak kekurangan. Salah satunya adalah komunikasi antar pemain. Seperti diketahui, Filipina baru-baru ini kedatangan pemain-pemain naturalisasi baru. Nah, Etheridge menjelaskan bahwa pemain-pemain tersebut masih memerlukan waktu untuk beradaptasi. Namun, saya masih sangat bangga dengan penampilan tim hari ini. Ya, tim juga memiliki 5 pemain baru yang masih berusaha beradaptasi, pungkasnya. Secara tak langsung, komentar ini justru menguntungkan timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda akan menjadi tantangan selanjutnya bagi The Ascals.